Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Winnie R.E. Manggor dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 1 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan kode mata kuliah KML 1229. Mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan membahas tentang ruang lingkup dan konsep kesehatan lingkungan, penyakit berbasis lingkungan, serta berbagai faktor kesehatan lingkungan dan dampak serta upaya promotif terhadap perubahan lingkungan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi seluruh CPMK dan CPL dari mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan diajarkan untuk memenuhi capaian pembelajaran dalam peta kurikulum Sarjana Kesehatan Masyarakat, yaitu mampu melakukan kajian dan analisa situasi dan mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Dari CPL 1 dan CPL 2 tersebut akan diturunkan pada 3 CPMK, yaitu CPMK 1 mampu menjabarkan konsep dan paradigma kesehatan lingkungan. CPMK 2 mampu menganalisis kondisi komponen lingkungan, yaitu air, udara, tanah, makanan, sektor, dan manusia. CPMK ketiga mampu menganalisis upaya promotif dan preventif terkait perubahan kondisi di lingkungan. Dari 3 CPMK tersebut, ada 14 sub CPMK yang dijadikan induk dari setiap materi-materi perkuliahan. Berikut materi-materi yang kami ajarkan untuk 14 pertemuan pada mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Pertama, sejarah dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kedua, konsep kesehatan lingkungan dan paradigma kesehatan lingkungan. Ketiga, definisi dan ruang lingkup higien sanitasi serta sanitasi dasar pada berbagai tempat umum dan masyarakat. Keempat, sumber dan parameter limbah cair dan B3, limbah padat atau sampah, konsep 3R dan zero waste, serta teknologi pengolahannya. Kelima, prinsip higien sanitasi makanan dan minuman dan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan keracunan makanan. Yang keenam, kesehatan pemukiman dan rumah sehat. Yang ketujuh, bionomik dan ekologi, penyakit yang ditularkan serta pengendalian terpadu. Setelah 7 pertemuan dilakukan, maka akan dilaksanakan ujian tengah semester. Dilanjutkan dengan materi grade 8, yaitu dinamika perubahan dan distribusi agen di lingkungan. Yang ke-9, hubungan dosis respon dan dampak bahan toksik di lingkungan. Yang ke-10, polusi udara dan dampak serta pengolahannya. Yang ke-11, upaya promotif dan preventif dampak perubahan iklim. Yang ke-12, dampak aktivitas manusia dan perubahan gaya hidup. Yang ke-13, radiasi. Yang ke-14, manfaat dan tata laksana AMDAL. Setelah 14 pertemuan dilakukan, maka di akhir semester dilaksanakan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Perkuliahan dilakukan di dalam kelas maupun aplikasi pertemuan secara virtual. Evaluasi hasil pembelajaran didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali, penugasan terstruktur baik mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali,
Diskusi kelompok dinilai berdasarkan rubrik diskusi di mana memuat keaktifan anggota kelompok. UTS dan UAS menggunakan rubrik MCQ atau Multiple Choice Questions. Pembobotan hasil evaluasi pembelajaran adalah kuis interaktif sebesar 10%, penugasan atau case method 50%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 25%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Berikut cuplikan perkuliahan yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya, alhamdulillah. Sudah hadir semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai hari ini kuliahnya, kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Nah, namun sebelumnya Ibu mau review dulu nih pertemuan bersama Bu Evi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kira-kira materi sebelumnya tentang apa? Rumah sehat. Oke, baik, benar, rumah sehat. Ada yang tahu nih rumah sehat itu apa? Silakan, Mary. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melita Andritia Resmiring dengan NIK 22100021. Nah, syarat rumah sehat itu sendiri yaitu melengkapi sanitasi dasar, di mana sanitasi dasar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, air bersih. Yang kedua, tersedianya jamban. Yang ketiga, saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Dan yang terakhir ada tempat pembuangan sampah. Rumah saya juga harus melengkapi lingkungan fisik rumahnya, mengikuti pencahayaan, kelembapan, serta ventilasi yang cukup. Terima kasih. Baik, jawabannya baik sekali ya. Kita kasih aplaus dulu kepada Mary. Ya, Ibu Nisa ini representasi dari semuanya ya. Ibu rasa semuanya juga sudah paham apa itu rumah sehat ya. Nah, kalau untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana pengendalian faktor penyakit. Ada yang tahu faktor penyakit itu apa? Yes, Pak Stephanie, silakan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Stephanie Engineering Berutolol dengan NIK 22100070. Faktor penyakit sendiri ada banyak, ada nyamuk, ada lalat, ada kecoa, ada ginjal, dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Oke, bagus ya jawabannya. Kita kasih aplaus kepada Pani ya. Jadi benar ya, itu adalah contoh-contoh dari faktor penular penyakit. Nah, faktor penyakit itu sendiri apa? Yang menularkan ya, menularkan penyakit gitu ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu apa sih CPNK kita hari ini ya, yaitu mahasiswa mampu mengenali bionomik, nanti akan kita jelaskan, dan ekologi penyakit yang ditularkan serta pengendalian terpadu terhadap faktor penyakit. Jadi nanti setelah kita mengetahui faktor itu apa, kemudian jenis-jenis penyakit dan penyakit faktor itu apa dan penyakit yang ditularkan apa, kemudian bionomi faktor itu apa. Nah, dari keseluruhan ini kita akan tahu bagaimana pengendalian faktor seperti itu. Tadi sudah disampaikan ya bahwa faktor itu kata Pani ya, ada nyamuk, ada lalat, ada kecoa, ada pinjal, ya, pinjol ya. Nah, itu tadi faktor itu kenapa sih penting kita pelajari? Karena faktor dapat menularkan penyakit. Apa bedanya penular dan penyebab penyakit? Ada yang tahu nggak? Kira-kira faktor ini sebenarnya penular atau penyakit sih? Kira-kira? Siapa? Siapa? Perkenalkan, nama saya Irmawati Limbong dengan NIK 22100063. Kalau penyebab penyakit itu disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Sedangkan penularan itu biasanya ditularkan dari manusia atau dari hewan. Ya, kita kasih plus dulu ya, benar sekali jawabannya. Jadi kalau misalnya penyebab itu adalah agent ya, agent itu tadi virus, bakteri, parasit gitu ya. Tapi kalau penular itu bisa berupa manusia dan hewan, salah satunya adalah faktor
juga termasuk sebagai penular penyakit. Nah, itu kenapa juga kita harus penting mempelajarinya, karena banyak sekali penyakit yang ditularkan oleh faktor-faktor tersebut ya. Nah, faktor ya tadi sudah sama-sama kita ketahui bahwa merupakan salah satu mata rantai ya penular penyakit yang memindahkan infectious agents. Tadi agents apa? Virus, bakteri, parasit, baik secara mekanis maupun secara biologis kepada penjamu atau host ya atau manusia seperti itu ya. Nah, di sini akan kita bedakan antara faktor biologi dan faktor mekanik. Kira-kira faktor biologi itu apa ya? Ya, silakan. Baik, izinkan saya menjawab. Nama saya Sabta Yuli dengan NIM 221017. Jadi faktor biologi ini di mana penyakit yang keluar itu masuk ke dalam tubuh host agentnya. Sementara kalau faktor mekanik dia hanya menempel pada tubuh hewan yang mengantarkan penyakitnya begitu. Baik, terima kasih. Kita kasih plus lagi ya untuk kita. Benar ya. Jadi mungkin agak ibu sedikit revisi atau perbaiki ya. Jadi masuk ke dalam tubuh faktor ya, bukan tubuh agent gitu ya. Tadi mungkin agak kebelibet ya kata-katanya. Ya benar, nggak masalah ya. CNG itu tidak hanya tidak menempel di tubuhnya si nyamuk, tapi dia masuk ke dalam tubuh nyamuk karena dia menggigit misalnya dari orang sehat. Dari orang sakit ke orang sehat. Itu sudah terjadi penularan. Tapi kalau misalnya kecoa yang dikeluarkan apa misalnya? Biar gimana mekanisme penularannya? Ada yang tahu nggak? Ya, Baik, perkenalkan nama saya Sofian Sabuddin dengan yang 21/2004. Jadi kecoa itu menularkan dengan menempel pada makanan-makanan yang ada di jualan-jualan di pinggir jalan seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi benar ya, kita kasih plus lagi pada Sonia. Benar ya, jadi kecoanya itu menempel yang sudah membawa agent ini, kemudian menempel di makanan, kemudian makanan itu dikonsumsi oleh host atau manusia, terjadilah penularan penyakit, misalnya penyakit diare begitu ya mekanismenya. Nah itu jadi sudah paham ya faktor biologi dan juga faktor mekanik. Kemudian, nah tadi sudah ada 4 ya faktor. Kemudian kita lihat satu persatu nih jenis-jenis nyamuk. Ternyata nyamuk juga banyak spesiesnya ya. Tadi kita ketahui tadi nyamuk Aedes menularkan DBD, nama virusnya DBD. Kemudian ternyata juga ada penyakit Zika. Ada yang tahu nggak penyakit Zika itu apa? Dulu sempat KM yang sempat marak gitu ya kasusnya. Zika virus ya namanya agentnya. Penyakit ini penyakit Zika gitu ya. Jadi penyakit Zika itu dia membuat anak yang lahir itu kepalanya mengecil gitu. Nah kemudian kalau cikungunya tahu demam cik apa demam cik kira-kira? Yang tadi? Demam cikungunya itu kalau tidak salah sakit di persendian gitu. Benar sekali ya, kita kasih plus kepada Pak ini. Jadi demam cik itu adalah demam yang menyebabkan orang atau manusia ketika tertular itu dia badannya sakit-sakit semua, sendi-sendinya sangat sakit gitu ya. Memang penyakit DBD dan juga demam cik itu memang lebih ini ya, angka kematiannya itu lebih tinggi si DBD ya. Tapi kalau demam cik ini rasa sakitnya tuh dari banyak penderita mengatakan bahwa lebih sakit si demam cik karena badannya itu seperti remuk redam atau apa gitu ya, persendiannya itu sakit-sakit semua. Nah itu dia. Itu dari satu nyamuk saja sudah banyak ya penyakitnya. Kita lihat lagi. Ada Anopheles. Anopheles itu menularkan penyakit malaria. Tahu ya malaria ya. Nah itu banyak terjadi di mana? Papua gitu ya. Kemudian ada lagi nyamuk Suez. Itu menularkan penyakit kaki gajah. Tahu ya kaki gajah ya? Gimana ciri-ciri penyakit gajah itu? Kakinya menjadi bengkak. Terus pada laki-laki skrotumnya itu juga membesar seperti itu. Nah itu agentnya siapa? Agentnya ada Murinsia bravi, Bruguiera malayi, dan Bruguiera timori. Namanya pun buat ibu-ibu gitu ya. Kemudian selain itu ada lagi teman si cuek sini
yaitu Sonia. Ada mahasiswa nih ya? Ada ya, bukan Sonia ini ya maksudnya ya. Jadi sama-sama menularkan anti gereja, gitu ya. Nah, kita sudah tahu nih jenis nyamuknya, kemudian apa sih penyakit yang dibawanya. Nah, kita harus juga mengetahui bionomik vektor ya. Jadi dengan bionomik vektor ini kita bisa mengetahui apa sih pengendalian yang cocok, karena setiap vektor itu berbeda-beda bionomiknya, berbeda-beda cara pengendaliannya, seperti itu. Nah, sebelum kita sampai ke bionomik vektor, ada yang tanyakan? Ya, silakan Sonia. Baik, jadi saya ingin bertanya, apakah dari setiap jenis vektor nyamuk ini berbeda-beda pengendaliannya, Bu? Dan bagaimana pengendalian itu? Baik, terima kasih ya Sonia, pertanyaan yang bagus ya. Jadi setiap nyamuk ataupun setiap vektor itu berbeda-beda bionomiknya, sehingga mengakibatkan berbeda-beda pula pengendaliannya. Nanti akan kita lihat next ya. Apa sih pengendaliannya masing-masing ya? Ini kita akan fokus kepada nyamuk Aedes gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang harus kita pahami adalah daur hidupnya, kemudian morfologinya bagaimana, dan juga bagaimana perilakunya. Kalau kita pahami dulu ya siklus hidupnya itu, jadi kalau nyamuk itu metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna ya. Karena dimulai dari telur, kemudian ada larva, ada pupa, dan juga ada berubah menjadi nyamuk dewasa. Dan semuanya ini ya akan membutuhkan ya waktu sekitar 14 hari seperti itu ya. Makanya dari anjuran pemerintah itu kita ketahui bahwa kalau misalnya mengurus bak mandi itu harus minimal seminggu sampai 2 minggu. Nah, 2 minggu sekali ya. Dari situ kita bisa tahu salah satu pengendaliannya. Kemudian kita lihat dari morfologinya ya. Morfologinya itu mulai dari telur dan juga larva, kemudian pupa dan nyamuk dewasa. Nah, kalau telur, kalau kita mau identifikasi nyamuk, dari telurnya itu bisa kita tahu ini nyamuk Aedes atau nyamuk Anopheles atau nyamuk Cules atau nyamuk yang lainnya gitu ya. Nah, kalau telur Aedes itu nyamuknya bentuknya elips ya, dia hitam. Dan kalau nyamuk betina itu meletakkan atau menetaskan telurnya itu nggak langsung di air, karena dia nggak punya pelampung gitu ya. Jadi diletakkan di pinggir-pinggir tempat penampungan air gitu ya. Dan kalau misalnya Anda udah waktunya bertelur, kemudian kena air, dia akan menetas seperti itu. Nah, kemudian larva itu bentuknya kalau dia beristirahat, dia akan menggantung tubuhnya ya. Tapi kalau makan, dia akan ke bawah. Dia akan mencari makan ke bawah. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui, tahu ya abate ya. Abate itu tenggelam apa terapung? Tenggelam kan? Nah, kenapa? Karena si larva ini makannya nyari ke bawah. Jadi ketika dia ke bawah nyari makan, maka si abate itu juga akan ikut termakan. Kemudian pupa ini adalah waktu beristirahat ya. Kemudian juga ada nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ciri-ciri nyamuk Aedes, dia tubuhnya belang-belang seperti itu. Kalau menggigit juga dia tidak membentuk tubuhnya kayak gini ya, dia datar gitu. Beda dengan nyamuk Anopheles, dia kalau menggigit dia jungkit gitu nanti. Atau badannya yang kakinya, sorry. Nah, kemudian perilaku nyamuk. Kalau perilaku nyamuk ini ada 4 poin penting yang harus kita perhatikan, yaitu breeding place. Apa breeding place? Tempat berkembang biak ya. Kemudian resting place, tempat beristirahat. Kemudian ada feeding habit atau kebiasaan menggigit, dan juga terakhir ada flight habit atau jarak terbangnya. Bagaimana kebiasaan terbangnya seperti itu. Kita lihat yang pertama adalah breeding place. Nah, kalau nyamuk Aedes ini istilahnya adalah nyamuk rumahan. Jadi dia bertelur itu di dalam maupun di sekitar rumah, ya, nggak jauh-jauh dari rumah karena dia anak rumahan gitu ya. Nah, apa saja yang paling sering kita kenal adalah di bak mandi. Tapi selain di bak mandi ternyata banyak juga loh yang lain. Apa saja misalnya? Vas bunga, ya ada nggak di sini yang punya vas bunga pakai air? Nggak ada ya, kalau di rumah ibu ada, jadi harus sering-sering dicek gitu ya. Kemudian apa lagi? Di dispenser kan ada tatakan airnya kan, kalau sekarang berlebih atau apa itu juga bisa menjadi tempat perkembangan vektor nyamuk Aedes ya. Beda lagi dengan nyamuk yang lainnya nanti gitu ya. Kalau Anopheles itu dia bukan anak rumah, tapi dia anak jalanan gitu ya. Nah,
Nah, terus apa lagi? Refrigerator ya, atau kulkas. Nah, di belakang kulkas itu kan ada tempat air belakangnya itu ya, itu harus sering-sering dicek juga. Banyak lagi ya, yang itu bisa menampung air. Kalau sekitar rumah apa misalnya? Misalnya bunga karena kan ada yang bentuknya bisa menangkap air ya. Dan itu juga bisa menjadi tempat perkembangbiakan vektor ya kalau tidak diteliti. Atau ban-ban bekas, kemudian kaleng-kaleng bekas itu juga bisa menjadi tempat perkembangbiakan vektor. Makanya harus perhatikanlah ada nggak ilmunya. Kalau ada misalnya ada jentik harus apa kita? Harus kita buang airnya atau kita telungkupkan gitu ya. Itu salah satu pengendaliannya. Itu untuk breeding place-nya. Jadi nyamuk suka di tempat-tempat yang seperti itu ya, yang airnya itu terlihat bersih gitu ya, tidak langsung bersentuhan dengan tanah gitu ya. Nah, makanya di paret itu kalau kita temukan jentik itu biasanya bukan nyamuk Aedes gitu ya, tapi dia biasanya di bak mandi yang cenderung bersih ya, seperti itu. Nah, kita perhatikan resting place-nya. Dia tadi seperti Ibu katakan, dia anak rumahan, beristirahatnya pun dia di sekitar rumah gitu ya, di dalam maupun di sekitar rumah. Tempat yang gelap, lembab, agak berangin ya, itu dia suka sekali. Makanya gudang-gudang di rumah gitu-gitu ya. Tempat yang gelap itu suka sekali nyamuknya. Kemudian dia juga suka, yang paling penting dia suka bertengger di baju yang digantung, apalagi bajunya sudah bekas ya, maksudnya sudah pernah dipakai, karena dia tercium karbon monoksida atau karbon monoksida di dalam bekas pakaian kita. Nah itu dia suka sekali seperti itu. Kemudian ada kebiasaan menggigit. Nah kalau nyamuk Aedes dia menyukai darah manusia dan menggigitnya itu ada waktu puncaknya, pagi hari dan juga sore hari. Makanya beda nanti dengan nyamuk Anopheles. Kalau nyamuk Anopheles itu di malam hari gitu ya. Nah dia mencari makan di sekitar rumah. Pokoknya dia anak rumahan lah ya. Dia nggak akan pergi jauh. Kenapa? Karena dia jarak terbangnya itu 40 sampai 100 meter. Jadi dia nggak bisa pergi jauh karena memang jarak terbangnya juga pendek seperti itu. Beda nanti dengan nyamuk yang lainnya. Nah, tadi kita sudah tahu ya bionomiknya ya, sudah tahu bagaimana itu vektor. Lalu pengendaliannya bagaimana? Pengendalian itu kita bisa bagi-bagi menjadi ada beberapa ya, biologi, kimia, manipulasi lingkungan atau fisik, dan juga proteksi diri. Dan satu lagi adalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Kita masuk biologi ya. Sebelum sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Risma Putri dengan NIM 221000007. Jadi Ibu berdasarkan slide yang dijelaskan ataupun yang telah dipaparkan di depan, di bagian pertama itu ada dijelaskan ataupun dipaparkan kalimat pengendalian vektor terpadu ataupun dengan singkatan PVT. Apakah pengendalian vektor terpadu ini berbeda dengan pengendalian pada umumnya? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, pengendalian vektor nyamuk itu seperti menguras bak mandi ataupun pola hidup bersih dan sehat. Apakah memiliki perbedaan antara kedua itu, Bu? Terima kasih. Terima kasih, kita kasih dulu pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang sebelum kita masuk ini memang pengendalian vektor biasa sama terpadu itu beda atau enggak? Sebenarnya tidak terlalu berbeda. Kenapa? Karena pengendalian terpadu itu adalah kumpulan dari beberapa pengendalian. Jadi tadi kan ada biologi, kimia, fisik, itu semuanya adalah pengendalian vektor ya. Integratednya di mana atau integrasinya di mana? Semua pengendalian itu dilakukan dan antar lintas sektor. Nah itu dia integrasi. Misalnya apa? Yang biasanya megang program kita dinas kesehatan, tapi bekerja sama dengan dinas apa misalnya? Lingkungan hidup atau pendidikan. Pendidikan kenapa? Karena mungkin yang concern ini adalah di rumah-rumah kan, tapi di sekolah itu juga harus diperhatikan ya. TPA terkadang di tempat-tempat umum salah satu sekolah itu kan kurang terperhatikan. Jadi harus ada lintas sektor di situ ya. Jadi semuanya dilakukan ya, baik biologi dan sebagainya, dan juga dilakukan oleh lintas sektor. Itu yang dimaksud dengan pengendalian terpadu. Seperti itu bisa dipahami ya. Oke, nah ini kita masuk nih. Yang pertama biologi. Biologi apa saja? Nah, kalau misalnya yang pengendalian itu dibedakan ya, semuanya ada dewasa, ada pradewasa ya. Kalau biologi bisa pakai yang nyamuk dewasa, itu bisa pakai pengusir nyamuk misalnya
lavender, serai, gitu ya, dan sebagainya. Ada juga penemuan terbaru yaitu Wolbachia. Wolbachia ini bisa membuat nyamuk menjadi mandul seperti itu. Dan juga ada untuk nyamuk-nyamuk kecilnya ya, secara biologi atau jentik nyamuk dengan small fish. Small fish ini adalah ikan-ikan kecil gitu. Contohnya apa kira-kira? Ikan cupang. Nah, itu biasanya kalau orang jualan ikan mungkin biasanya juga jualan jentik ya. Oke. Kemudian ada Mycetophilus, itu udang-udangan, dan juga ada bakteri. Nah, ini adalah penemuan terbaru gitu ya. Kemudian secara kimia ada dewasa lagi ya. Itu apa biasanya? Fogging. Kemudian ada juga dengan jangan nggak boleh sebut merek ya, yang disemprot-semprot itu di rumah-rumah, itu juga termasuk pengendalian kimia pada nyamuk dewasa. Nah, kita lihat untuk yang pradewasa atau jentik dengan tadi Temepos atau Abate. Abate itu merek dagang ya, tapi bahan aktifnya adalah Temepos. Nah, kemudian secara manipulasi lingkungan atau fisik. Nah, kalau dewasa nggak boleh menggantung pakaian kita ya ketika sudah dimakan. Kemudian cattle barrier itu dengan memelihara hewan ternak karena bisa menjadi penghalang menggigit kita sebagai manusia. Tapi ini masih ada yang sebagai mengatakan tidak, ada yang iya gitu ya, karena biasanya dengan memelihara hewan kok makin banyak nih nyamuknya gitu ya. Nah, ini masih butuh penelitian lebih lanjut. Kemudian ada 3M, apa saja? Menguras, mengubur, atau biasanya mengubur itu sudah diganti dengan recycle gitu ya. Kemudian kita lihat lagi perlindungan diri. Nah, ini dengan bambu, kemudian dengan raket anti nyamuk, lotion, dan juga pakaian kain. Nah, ini kalau misalnya dengan kita sebagai seorang Kesmas gitu ya, kita juga harus melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui dengan pendidikan kreatif ya kepada anak-anak tergantung sasarannya, dan juga pemberdayaan kader-kader. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Oke. Selamat pagi semuanya, nama saya Ali Hazar dengan NIM 22100032. Saya seperti kita ketahui sekarang ini cuacanya kan kadang panas, kadang hujan. Dan saya ingin bertanya Bu, apakah perubahan lingkungan dapat mempengaruhi si vektor ini Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih plus ya pada pertanyaannya. Jadi benar ya, jadi apalagi perubahan iklim, perubahan cuaca itu bisa mempengaruhi vektor ya. Kenapa? Misalnya ya, sekarang kan kadang panas, kadang tiba-tiba hujan. Nah, itu bisa meningkatkan masa reproduksi telur. Awalnya mungkin beberapa hari jadi lebih cepat. Jadi ketika perubahan suhu, karena si nyamuk ini kalau suhunya semakin meningkat, dia semakin cepat bertelur gitu ya. Kemudian tiba-tiba datang air, nah, semakin cepat ya menetas, sehingga mempengaruhi populasi nyamuk semakin tinggi seperti itu. Oke, itu salah satunya. Baik, nah mungkin waktu kita sudah habis ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan membagikan tugas ya kepada kalian. Silakan nanti ketua kelasnya bisa membagikan kelompok, satu kelompok 3 orang. Jadi silakan, tadi kan yang banyak kita bahas adalah nyamuk Aedes. Nanti silakan bahas tentang nyamuk cuex ataupun lalat dan juga pinjal ya. Dan ceritakan dalam hidupnya, morfologi, kebiasaannya, pengendaliannya, dan juga penyakit apa sih yang ditularkan. Seperti itu. Paham ya untuk tugasnya? Paham Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tugas materi hari ini. Tugasnya silakan dikerjakan dalam waktu seminggu. Saya akhiri ya. Tapi kita kasih plus dulu untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikian deskripsi singkat dan video proses pengajaran mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Semoga dapat memberi gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.